Hai everyone, Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga kita semua sehat selalu. Di konten kali ini saya akan membahas masalah berapa biaya pengeluaran pokok di Austria. Sebelum saya membahas itu, saya akan membahas dulu waktu video yang lalu kan saya pernah ngebahas masalah berapa minimum gaji di Austria, atau standar gaji di Austria. Tapi itu masih belum jelas, makanya saya akan bahas lagi secara lebih clear-nya, biar lebih jelasnya maksud saya. Kalau di sini kan kerja ada part time dan full time. Part time itu 20 jam per minggu, sekitar 4 jam per hari selama 5 hari kerja. Itu part time. Kalau full time sekitar 40 jam per minggu, satu harinya 8 jam selama 5 hari kerja. Itu full time. Jadi part time full time itu gajinya beda. Kalau part time yang 20 jam per minggu itu sebulannya bersih ya, neto, kita terima gaji sekitar hampir 11 jutaan lah, 10-11 jutaan minimum. Nah, tergantung perusahaan juga dan seberapa tinggi jabatannya, tergantung perusahaan. Pokoknya minimum segitu, nggak kurang dari situ, karena ini udah aturan dari pemerintah. Ada yang ya kurang nggak, lebih iya gitu. Tapi saya nggak tahu itu ada kalau kayak gitu kan privacy ya, kalau masalah gaji yang lebih detailnya. Kalau full time-nya itu terima bersih sebulan itu sekitar 28-30 jutaan. Saya menurut Google ya, saya lihat Google itu minimum. Jadinya kalau di Indonesia kan nggak ada part time full time gitu, biasanya full time kan. Seperti saya kerja di Astrografia di kantoran jam 8 jam per hari, lebih dari situ saya dapat uang lembur gitu. Di sini ada part time-nya juga. Itu semua yang saya bicarakan adalah gaji neto bersih yang terima bersih ke rekening kita gitu. Kalau pengeluaran di sini tergantung orang dan kebutuhan masing-masing. Tapi biasanya di sini yang udah pasti kita tuh harus bayar asuransi life, asuransi kesehatan maksudnya setiap bulan itu sekitar 200 euro. Kalau dirupiahkan 3 juta lebih. Itu yang harus dibayar setiap bulannya, makanya makanya saya kerja jadi perusahaan yang bayar. Kalau suami saya juga dibayarin perusahaan. Kalau saya nggak kerja, suami saya harus bayar asuransi saya 3 juta per bulan, kan lumayan gitu. Jadi emang harusnya kerja. Kalau bensin saya dibayar kantor karena saya kerja. Itu 1 liternya sekarang bensin 1 liternya untuk saya pakai bensin yang super 95. Jadi lumayan bagus karena untuk mesin juga bagus, itu sekitar 26 kira-kira 26.000 per liter. Kuliah saya bayar karena saya udah warga negara Austria, jadi kalau sebelumnya saya bayar 10 juta per semester, 6 bulan sekali gitu. Di sini kan semester winter sama summer. Karena saya sekarang warga negara Austria, saya bayar cuman setengahnya, 5 jutaan kira-kira. Tapi kalau sekolah di sini gratis gitu, kecuali kuliah. Dan kalau makan di restoran itu hampir sama di Indonesia, kayaknya sekitar 20 euro, 300 ribuan lah gitu. Kalau shopping 3 kali, kalau belanja bulanan makanan gitu ya, kebutuhan pokok di supermarket itu sekitar saya biasanya 3 kali per minggu gitu, kadang lebih. Itu rata-rata sih 3 kali per minggu. Itu sekali belanja itu 700 sampai 1 jutaan, kadang lebih gitu, tergantung kebutuhan. Dan
Yang saya sering banget traveling dan saya suka traveling, itu yang bikin mahal kalau traveling. Tapi itu dikumpulin dulu uangnya gitu. Traveling saya sekitar seminggu, sebulan, 1 tahun 2 kali gitu. Kira-kira lah gitu. Kadang setahun sekali, kadang 2 kali, kadang juga pernah lebih gitu. Tapi rata-rata setahun 2 kali atau setahun sekali. Kalau untuk tas, sepatu, baju, tas, dan itu saya jarang beli karena saya udah banyak banget gitu. Saya beli sesekali aja kalau lagi kepengen gitu beli baju. Dan saya beli baju itu saya jatahin, baju, sepatu, dan tas itu saya nggak mau belanja di atas 10 juta karena sayang gitu loh. Maksudnya saya tetap kualitas penting bagi saya, tapi dengan kualitas merek seperti Nike, Adidas, atau Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Michael Kors, itu kan harganya masih standar. Itu masih, kalau bagi saya udah nggak apa-apa lah gitu untuk kualitas. Tapi kan nggak seperti artis-artis di Indonesia yang pakai Gucci, Louis Vuitton gitu. Itu saya nggak punya, dan kalau saya nggak mau karena itu bagi saya mubazir aja gitu. Tapi kalau yang suka ya silakan, yang mampu dan yang suka. Asuransi motor di sini kebanyakan, suami saya lebih banyak bayar untuk asuransi. Apa juga diasuransiin sama suami saya. Mobil di sini asuransinya per bulan 150 euro. Kalau dirupiahkan 2.300.000 per bulan. Asuransi mobil doang. Makanya di sini rata-rata nggak ada orang yang punya mobil lebih dari kelebihan, maksudnya gitu. Cukup satu orang satu gitu di desa, yang tinggal di desa, karena di sini mobil penting banget untuk sebagai kaki lah kalau di desa. Kecuali kalau di kota kan ada MRT, ada fasilitasnya lengkap. Justru kalau pakai mobil malah di kota nggak praktis karena bayar parkir mahal, cari tempat parkir juga susah. Namanya juga di kota ya, misalnya di Vienna gitu. Itu jauh lebih murah naik kereta atau naik kereta dalam kota gitu. Itu sekitar ya lebih murah dibanding bensin lah gitu. Tapi kalau naik kereta ke luar jaraknya udah jauh, itu memang kereta mahal banget. Hampir sama harga pesawat gitulah. Kalau pergi ke kalau jauh sekali lebih baik naik pesawat, jauh lebih murah gitu menurut aku. Gym aku fitness aku bayar cuma 30 euro per bulan, sekitar 600 gitu, tapi itu juga suami yang bayar. Pajak suami tuh hampir 50% dipotong, Pak. Dia gajinya dipotong untuk bayar pajak aja. Internet di sini murah. Internet sekitar 200 ribuan lah, kalau 200-300, nggak terlalu mahal. Telepon saya punya 2 handphone. Telepon yang satu saya sering pakai telepon sekitar 700 per bulan, internetnya bebas. Dan satunya lagi saya cuma pakai internet doang, tapi itu juga jarang dipakai. Ya itu cuma 200 euro per bulan lah kira-kira maksimal. Makeup, seperti saya bilang, saya nggak terlalu suka makeup, jadi cuman krim muka, pembersih muka, itu pun lama habisnya. Walaupun saya sering bersihin muka, tetap aja masih lama habisnya. Jadi makeup hampir nol lah kalau untuk pengeluaran makeup, sedikit sekali maksudnya. Kalau salon juga saya nggak suka salon. Saya potong sendiri, ngewarnain rambut sendiri gitu. Saya nggak suka salon. Saya bukan orang yang cewek yang suka salon. Nah, Bella itu anjing saya, itu mahal juga biayanya. Makannya daging ayam dada, itu saya rebus. Itu makannya dia lumayan juga sih, lumayan mahal. Terus dokternya dia, kalau sakit itu dokternya itu sekali saya ke dokter hewan itu sekitar di atas 1 jutaan lah sekali ke dokter. Untung aja Bella tuh jarang sakit karena makanannya makanan sehat, dan dia kan divaksin juga gitu.
Listrik itu di sini sebelumnya sih nggak terlalu mahal di sini, tapi sekarang ini akhir mahal listrik sama gas. Tapi di sini serba listrik, pakai apa namanya, semua alat serba listrik. Dan gas itu hanya digunakan untuk heater, pemanas ruangan. Itu juga lumayan, nggak terlalu, sebenarnya listrik gas itu nggak terlalu mahal, tapi semenjak kejadian perang Ukraine sama apa namanya, Ukraine sama Rusia, jadi energi tuh jauh lebih mahal gitu. Tapi saya nggak tahu pasti berapa. Ya nggak beda jauh deh kayaknya sama Indonesia. Tapi akhir-akhir ini sih jauh sih, tapi saya nggak tahu berapa pasnya. Kalau rumah ini saya bayar, rumah ini kan milik orang tua di atas, saya di bawah gitu, tapi beda apartemen lah gitu. Tapi tetap kami bayar per bulannya sekitar 5 juta. Tapi kalau disewakan ke orang ya pastinya jauh banget lebih mahal. Ini kan anak sendiri, itu pun anggap aja kita ngasih orang tua kan gitu. Kalau di sini orang tua punya anak itu nggak terlalu bebannya nggak terlalu banyak, maksudnya pengeluaran nggak terlalu banyak karena mereka dapat tunjangan, setiap anak dapat tunjangan dari pemerintah gitu. Misalnya umur di bawah 23 tahun itu dapat uang 1.775.000 dari pemerintah sekitar ya. Umur 3 tahun 1.884.000, 10 tahun 2.196.000 itu kira-kira, dan anak umur 19 tahun 2.500.000. Itu kan menurut Google ya. Jadi orang tua di sini itu tidak terlalu banyak pengeluarannya dibanding orang tua di Indonesia, yang ngumpulin uang buat anak sekolah, buat kesehatan segala macam. Kalau di sini kan sekolah juga gratis gitu, terus dapat tunjangan juga dari pemerintah itu. Jadi dan umur 18, anak-anak di sini pun masih sekolah gitu ya, misalnya umur 18 tahun 17 tahun mereka tuh cari uang sendiri gitu, kerja gitu. Jadi udah gitu dia lepas, maksudnya nggak tinggal sama orang tua dan punya apartemen sendiri rata-rata anak-anak di sini, jadi jauh mandiri gitu. Cuman ya repotnya punya orang tua di sini, repotnya karena di sini nggak ada pembantu dan babysitter, mereka repot aja urus anak gitu. Jadinya kebebasan mereka tuh nggak mereka kan di sini banyaknya karena mereka juga sibuk kerja, pengen bebas gitu kan. Jadi makanya nggak terlalu banyak punya anak, karena mereka tuh punya anak nggak ada kebebasan gitu. Makanya anak-anaknya di sini karena nggak ada babysitter pembantu, anak-anaknya tuh kalau anaknya orang tuanya harus kerja, anaknya umur di bawah 9 tahun tuh nggak, yang tidak bisa ngurus diri sendiri itu dititipkan di sekolah gitu. Sampai orang tuanya selesai kerja, terus orang tuanya jemput anaknya. Terus saya kadang suka kirim keluarga saya, nggak sering-sering banget sih gitu, kalau butuh aja gitu kasih kirim, saya kirim ke Indo gitu uang ya, lumayan lah gitu istilahnya, nggak banyak juga dan nggak, ya pokoknya yang seininya aja gitu, semampunya saya. Oh ya, saya mau bilang itu biaya sewa rumah itu suami yang bayar gitu. Bukan sewa rumah sih, istilahnya kasih orang tua. Pokoknya semua kebutuhan rumah tangga itu suami yang bayar. Kebutuhan saya mengeluarkan hanya untuk kebutuhan saya pribadi. Kecuali kalau suami saya ulang tahun gitu, itu baru kado, uang dari saya murni gitu dari gaji saya. Terus sama kasih keluarga saya itu juga uang dari saya gitu. Terus apalagi ya, oh ya, yang paling mahal banget itu adalah mobil servis. Saya kan mobil saya BMW, saya servis ke langsung BMW-nya langsung, itu servis BMW itu mahal banget kan, tapi original gitu. Jadi kalau saya mau jual mobil lagi harganya tinggi.
itu sekitar sekali servis itu sekitar 5 jutaan. Kayaknya nggak jauh udah beda dari Indonesia deh kalau servis mobil. Yang sama-sama BMW gitu. Memang mahal. Ya, saya tidak menyalahkan. Saya sih pencinta mobil sport. Saya suka mobil sport dan saya suka renovasi rumah, mempercantik rumah. Itu yang suka. Saya tidak salahkan orang yang suka. Silakan orang yang pencinta tas mewah, silakan beli kalau mampu. Makanya saya juga tidak menyalahkan mereka. Kalau orang udah cinta banget sih, udah suka banget mereka akan bela-belakan beli, mereka akan bela-belakan beli tas itu gitu. Tapi karena saya bukan pencinta tas mewah, saya cuma yang saya suka ya saya juga bela-belain seperti mobil nih. Saya suka mobil sport gitu atau mobil yang saya mau. Itu tuh saya kalau harganya terjangkau saya mampu beli, oh bisa nih misalnya kayak BMW yang saya akan beli kan mobil sport juga, tapi sportnya bukan yang sport yang kayak mobil Porsche yang gitu-gitu yang bodinya keren. Saya suka mobil bodinya keren gitu, yang masih bisa saya jangkau harganya. Itu lumayan sih, lumayan juga, tapi itu saya tabung, saya kumpulin, pokoknya saya harus beli sebelum mobil ini gitu. Pokoknya karena saya pencinta suka banget mobil sport, mobil mewah yang tapi masih harganya masih saya jangkau gitu. Ya itu aja mobil yang mahal banget, yang saya keluarkan dari sendiri gitu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga pokoknya kalau misalnya ada yang kurang jelas, komen aja, dan ide kalian misalnya mau konten apa untuk video berikutnya, tentang apa video berikutnya, nanti saya akan buatkan video itu. Oke. Thank you for watching. Bye.